Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas Pancasila yang berjudul Perjalanan Dibentuknya Pancasila pada Sidang BPUPKI. Tetapi terlebih dahulu, sebelum kita masuk, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, ada Dandi Zaki Muzahafar. Yang kedua ada Siti Amna Rezeki. Yang ketiga ada Nuraini. Yang keempat ada Nabila Nurhayati Salsah. Yang kelima ada Fauzi Alfian. Teman-teman, langsung saja ya kita masuk ke perjalanan dibentuknya Pancasila pada sidang BPUPKI. Pembentukan BPUPKI, Dokuritsu Jumpiko Sakai atau BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Sedangkan pelantikan para anggotanya dilakukan hampir sebulan kemudian, yaitu pada tanggal 28 Mei 1945. Secara garis besar, BPUPKI dibentuk untuk menyelidiki hal-hal yang penting sekaligus menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Demikian seperti yang termasuk dalam maklumat Gun Seikan, kepala pemerintahan militer sekaligus merangkap sebagai kepala staf. Maklumat yang sama memaparkan tugas BPUPKI, yaitu mempelajari semua hal penting terkait politik, ekonomi, tata usaha pemerintah, kehakiman, pembelaan negara, lalu lintas, dan bidang-bidang yang lain dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Pengaruh Jepang dalam mengiringi kinerja BPUPKI masih cukup kuat, termasuk pada komposisi anggotanya yang terdiri dari seorang kaicho atau ketua, 2 orang fukukaicho, ketua muda. Anggota BPUPKI berjumlah 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh Indonesia ditambah 8 perwakilan dari Jepang. Berikut adalah daftar lengkap anggota BPUPKI yang diketuai oleh KRT Raziman Wedjodiningrat dan Wakil Ketua Ichiban Ngase Yoseo dan Raden Panji Soeroso, yang dianggotai oleh Insekarno dan DRS Muhammad Hatta. Di sini kita bisa melihat nama-nama lengkap dari anggota BPUPKI, teman-teman. Pada sidang kedua BPUPKI, keanggotanya berubah karena pemerintah Jepang menambahkan 6 anggota dari Indonesia, yaitu yang pertama ada Abdul Kafar, yang kedua ada BKPA Suryo Hamijoyo, yang ketiga ada Ki Hajar Abdul Fattah Hasan, yang keempat ada Raden Asikin Nate Negara, yang kelima ada Mas Besar Martokusumo, yang terakhir ada Pangeran Muhammad Nur. Berikut ini adalah foto ketika sidang BPUPKI sedang berlangsung, teman-teman. Pada sidang BPUPKI, mereka memperdebatkan tentang rumusan dasar Pancasila. BPUPKI dalam periode kinerjanya yang hanya beberapa bulan telah menggelar 2 kali sidang resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dan 10 sampai 17 Juli pada tahun 1945. Ada 1 sidang lagi yang dilakukan tidak resmi dan hanya diikuti beberapa anggota pada masa reses antara 2 Juni hingga 9 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin yang diajukan secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945. Yang pertama, 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat.
Rumusan dasar negara yang diajukan oleh Mr. Sopomo pada tanggal 31 Mei 1945, yaitu ada 5. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, ada musyawarah. Dan yang kelima, serta keadilan rakyat. Rumusan dasar negara yang diajukan oleh Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ada ketuhanan yang berkebudayaan. Hingga sedang usai, belum ada kesepakatan yang dicapai. Ada perbedaan pendapat yang cukup tajam antara kubu nasionalisme dan kubu agamis. Salah satunya tentang bentuk negara, antara negara kebangsaan atau negara Islam. Meskipun hal ini bukanlah persoalan yang baru, maka dibentuklah Panitia 9 untuk menemukan jalan tengah. Dalam perumusan dasar negara, panitia ini terdiri dari yang pertama ada Soekarno, yang kedua ada Muhammad Hatta, yang ketiga ada Ahmad Soebardjo, yang keempat ada M. Yamin, yang kelima ada Wahid Hasyim, yang keenam ada Abdul Kahar Muzakir, yang ketujuh ada Abi Kusno Tjokrosoejoso, yang kedelapan ada Haji Agus Salim, dan yang kesembilan ada A.A. Ramis. Setelah melalui berbagai perdebatan sengit dalam perundingan pada sidang Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah Rumusan Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Center, yang terdiri dari pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah menyepakati rumusan dasar negara, meskipun masalah ini sebenarnya belum tuntas dan memuaskan semua pihak, termasuk nantinya perubahan sila pertama yang menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang BPUPKI selanjutnya membahas tentang perangkat-perangkat negara merdeka lain. Salah satunya yang terpenting adalah merancang Undang-Undang Dasar atau UUD. Poin-poin penting yang dibahas dan disepakati adalah pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan dan batang tumbuh Undang-Undang Dasar 1945. Ia meliputi wilayah negara Indonesia, bentuk negara, kesatuan, bentuk pemerintahan republik, bendera nasional merah putih, dan bahasa nasional bahasa Indonesia. Tugas BPUPKI selesai dan dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dinamain PPKI. Berikut adalah referensi yang kita dapat dari materi yang kita cari, teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Saya harap teman-teman dapat memahami tentang perjalanan dibentuknya Pancasila pada sidang BPUPKI, teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!